Kalian mau lihat termul-termul nggak? Termul-termul kalau dipanggil itu datang dia. Nih. Tenang. Termul. Termul. Ini parah nih. Dua aja termul tuh. Tuh, termul. Ya. Tenang. Mengharapkan komisaris sampai menjilat sampai obol-obolnya. Termul. Ini parah nih. Itulah termul sejati. Maka dikatain saja palsu. Rela ya. Mana mungkin. Lemon parangkui. Pernah nonton film zaman dulu. Kalau film zaman dulu tuh kalau terbang tuh nampak tali ya. Nampak tali. Pemerannya tuh tergantung-gantung, nampak tali. Kalau film-film zaman dulu. Nah, ibu ini pun sama, bibi ini. Nangisnya tuh kobongnya nampak, kesan nggak menjiwainya itu nampak kali. Aura debt collector ya kelihatan banget ya ibu ini. Aduh, kasus ijazah. Kayak kasus ijazah ini sampai ditungkik dalam kubur gak selesai guys. Kalian komen yang sopan. Ibu ini sedang nangis. Dia sedang berusaha untuk menjiwai kenangisannya. Kalian harus support. Karena masih sedikit canggung atau kurang menghayati kayaknya. Air mata tidak ternampak di situ. Ingus nggak meleleh di situ. Kurang menjiwai. Nggak bisa nih. Ganti kap. Ganti orang. Nggak paten. Ya guys, seperti biasa kali ini Mimin akan membagikan sindiran-sindiran lucu para netizen untuk ternaknya Mulyono. Sebelum-sebelumnya yang selalu diparodikan ataupun diberikan sindiran-sindiran yang begitu menohok dan juga sangat menghibur adalah Pak Mulyono alias junjungan para termul. Tapi kali ini berbeda ya guys ya, karena yang harus kita tampilkan juga adalah ternak-ternaknya Pak Mulyono yang selama ini memberikan pembelaan terhadap Pak Mul dan berusaha bagaimana agar bisa menutupi kebobrokan Pak Mulyono. Dan saya kira sangat luar biasa apa yang menjadi aksi-aksi netizen, baik itu komentarnya atau kritikannya terhadap Pak Mulyono dan juga mengkonter setiap apa yang menjadi nyinyiran para termul. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya langsung saja kita lanjut ke videonya. Seperti apa? Langsung saja ke videonya. Piye tante, Mbok De? Wis oleh bayaran urung? Sembakone karo amplopane 10.000 20.000 wis cair urung? Tambah kaos lho. Saiki ibu-ibu teras do pindah neng wisata Solo. Doleh bansos, doleh sembako, oleh duit 20.000 karo kaos. Lumayan bangane gosip deder dosa ya to. Nah, dosane ganti ora rasan-rasan, tapi ngepek-pek junjungane Raden Ngabehi Mulyono nata boto entek limon ndang bongko. Berani nggak dibuka dan ditunjukkan di depan saya? Astagfirullahaladzim. Segitunya ya membela junjunganmu ya. Nggak nyambung mencari kebenaran ijazah Pak Jokowi, malah melecehkan perempuan seperti itu. Bagaimana kalau istrimu dibegitukan laki-laki lain atau anak perempuanmu? Kalau saya jadi istri orang ini, malu saya. Saya nih sebagai perempuan nih marah dengan ucapanmu. Pelecehan, nggak nyambung dengan apa yang dituntut oleh Dokter Tifa dan teman-teman. Kalau jadi penjilat jangan gini-gini amat, Bung. Ya, mohon maaf. Kata-kata Anda itu melukai hati semua perempuan. Hah? Gila bener ya.
Termul-termul sudah hilang akal sehatnya. Karena seluruh jalan tol di Indonesia ini cuma Jokowi yang membangun. Presiden yang dulu-dulu SBY bangun tol apa? Dari narasimu bisa dibaca bahwa SDM-mu rendah. Bahkan mungkin SD nggak lulus. Tolol boleh bu, tapi jangan diborong semua. Dan saran saya, kalau SDM-mu rendah, jangan berceloteh di medsos. Karena bila kita berceloteh di medsos, maka konten kita akan menjadi santapan publik. Bayangkan, bila orang yang berpendidikan melihat kontenmu, mereka pasti tertawa, bahkan meledekmu. Kasihan suami dan anak-anakmu. Paling tidak bila kita berbicara di medsos, sertakan data dan bukti supaya publik percaya. Kau bilang semua jalan tol yang buat Jokowi. Jin laut, jin darat, jin gunung tertawa. Karena orang yang nalarnya sehat nggak akan percaya kalau jalan tol itu dibuat oleh Jokowi. Orang yang nalarnya sehat pasti tahu bahwa jalan tol yang bangun investor. Seorang anak bangsa pengusaha jalan tol, namanya Yusuf Hamka, bahkan menggunakan uang pribadinya, bukan uang negara. Dan Wakil Presiden Yusuf Kala membenarkan hal itu. Ini videonya. Dan jangan lupa, sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Jadi kalau ada yang bilang jalan tol dibuat sama Jokowi, saya pastikan dia kebanyakan minum tuak. Buat termul-termul, ya kuat-kuatin ya jadi orang munafik, pura-pura bahagia terus di layar handphone. Beda cerita sama orang yang jujur, tidur juga nyenyak, kan? Ya, orang kayak gue paling cuman ditakut-takutin nih sama orang yang akunnya private. Tai kucing. Kuat-kuatin ya jadi orang munafik. Ya, sabar aja. Jadi orang munafik sabar, najis. Ya Allah, ya Ghafur, kami ini hamba-Mu yang lemah, tapi sering merasa kuat karena kursi dan jabatan. Kami ini hamba-Mu yang hina, tapi sering merasa mulia karena gelar dan penghormatan. Ampuni kami atas keangkuhan yang tak pantas, padahal kami sungguh tak berdaya. Ya Allah, ya Ra'uf, beri kami rasa malu di hadapan-Mu sebelum Engkau mempermalukan kami di hadapan makhluk-Mu. Karena pada akhirnya jabatan akan pergi, kekuasaan akan sirna, dan yang tersisa hanyalah amal yang akan menjawab, apakah Kau sudah berlaku adil? Sangat mengejutkan, inilah momen ketika Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR. Namun ada hal aneh yang luput dari perhatian. Sepatu yang dikenakan Jokowi tampak tidak biasa, seolah-olah terbalik. Kedua sepatunya terlihat sama-sama menghadap ke kiri. Anjay.